والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beragam ungkapan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam dan juga nikmat sunnah dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk selalu mengisi hari-hari yang kita lalui, terkhusus di bulan suci Ramadan ini dengan rangkaian ibadah dan ta'ah. Terlebih di pagi hari yang berbahagia ini, jamaah, di pagi hari Jumat dan juga bertepatan dengan bulan Ramadan, yang mana telah teriwayatkan dari Nabi SAW dengan sanad yang sahih bahwa seutama-utama salat seseorang adalah dia melakukan salat subuh di hari Jumat dalam keadaan berjamaah. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima ibadah kita dan menjadikan semua amalan ketaatan kita menjadi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, di dalam kajian subuh pada hari ini dan beberapa hari setelahnya telah diberikan tema kepada saya untuk mengkaji hal yang berkaitan dengan fitnah akhir zaman. Dan pembahasan ini, hadirin yang berbahagia, adalah pembahasan yang cukup penting. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang lebih mulia dalam kehidupan seseorang daripada keistiqomahan. Sehingga ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, sampaikan kepada saya suatu pernyataan yang saya tidak akan bertanya kecuali kepada engkau ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqomahlah. Setelah keimanan seseorang yang mulia adalah dia berjalan di atas jalan istiqomah. Nah, jamaah yang berbahagia, keistiqomahan ini akan mulus dilalui oleh seorang hamba kalau dia berhati-hati dari fitnah. Apa saja fitnah yang menghantui perjalanan keimanan dia? Kalau dia tidak mengetahui apa itu fitnah, dia tidak mengetahui apa itu kejelekan, sangat besar potensi dia jatuh ke dalamnya. Oleh karena itu, para sahabat Nabi SAW mereka bertanya kepada Nabi SAW bukan hanya tentang kebaikan, tapi mereka juga bertanya tentang kejelekan. Seperti dalam riwayat Hudzaifah ibn Yaman, ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, beliau mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Manusia itu mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan, tentang amalan yang memasukkan ke dalam sorga, seutama-utama amalan, seutama-utama ucapan. Wa kuntu as'aluhu 'anis syarr, dan aku bertanya kepada Nabi SAW justru tentang kejelekan.
Kenapa? Kata beliau, makhafata an yudrikani dzalik. Khawatir aku itu terkena kejelekan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fa ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pengetahuan seorang dengan fitnah itu akan menyelamatkan dia dari syubhat dan syahwat yang itu menjadi momok yang mengkhawatirkan perjalanan keistiqomahan seseorang. Baik. Dan kalau kita bicara akhir zaman, tentunya panjang jamaah yang berbahagia. Kita telah berada di akhir zaman. Dan mungkin beberapa saat ke depan adalah akhir zaman. Beberapa saat yang lalu juga akhir zaman. Namun, waktu yang terbatas dan juga momen yang juga terbatas, kita akan memilih beberapa hal-hal yang itu adalah perkara yang telah dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai fitnah yang akan mengganggu keistiqomahan seseorang. Dan tentunya apa yang akan kita bahas dan akan kita sebutkan bukan pembatasan hanya itu, namun banyak sekali fitnah-fitnah yang harus diwaspadai oleh seseorang. Satu majelis kita akan bahas sebisa mungkin satu fitnah, dan semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menghindarinya. Baik, hadirin yang berbahagia, pada majelis kita di pagi hari ini adalah kita akan berbicara tentang fitnah akhir zaman. Yang ini adalah fitnah juga dilalui oleh seseorang beberapa saat yang lalu, bahkan sejak diutusnya Rasulullah SAW. Fitnah ini adalah fitnah yang telah disabdakan oleh Nabi SAW sebagai fitnah yang Allah berikan kepada umat Islam ini. Fitnah ini jamaah yang berbahagia adalah fitnatul mal. Fitnah yang berkaitan dengan harta benda. Baik, kenapa ini kita angkat menjadi fitnah akhir zaman yang pertama, hadirin yang berbahagia? Pertama, kita dapati bahwasanya nusus Al-Quran was Sunnah, keduanya itu mengisyaratkan bahwa harta ini adalah fitnah yang berbahaya. Harta ini adalah fitnah yang berbahaya. Di dalam sebuah ayat Allah Azza wa Jalla mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Nas dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dari sabda Nabi SAW, beliau bersabda, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah, dan fitnah yang akan mengganggu umat ini adalah harta. Ini adalah sabda nabawi dari Rasulullah SAW yang membuat kita harus waspada dengan yang satu ini. Hadirin yang berbahagia, ketika Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menceritakan tentang keadaan fitnah, kata Nabi SAW, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Kalian bersegeralah dalam amalan sebelum datang fitnah seperti pekatnya malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Dia di pagi hari dalam keadaan mukmin, ya ikhwan, di malam hari sudah murtad. Di malam hari dalam keadaan mukmin, di pagi hari dalam keadaan murtad. Mengerikan fitnahnya. Ini fitnah yang mengerikan. Namun apa yang menyulut itu semua, hadirin, disebutkan oleh Nabi di akhir hadis, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia jual agamanya bi'arad. Bi'arad, makna arad adalah dengan sesuatu dari dunia. Dan sesuatu dari dunia ini adalah al-mal. Baik, kata-kata al-mal, hadirin yang berbahagia, al-mal. Al-mal dalam bahasa Arab adalah ma yutamawwal, apa yang dimiliki oleh seseorang. Maka dengan definisi ini, hampir setiap orang dia akan dihadapkan dengan fitnah ini. Apakah dia tua ataukah dia muda? Apakah kaya atau miskin? Mungkin sebagian kita orientasinya fitnah harta itu
hanya bagi orang-orang yang kaya. Tidak jamaah. Tetapi fitnatul mal ini masuk kepada setiap muslim. Karena dia pasti memiliki sesuatu. Oleh karena itu, para ulama ketika mereka menyebutkan ayat tafsir ayat Allah dalam surat Taghabun tadi, innama amwalukum wa auladukum, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian, ini adalah min bab atfil khas alal am. Anak-anak kalian, harta-harta kalian dan anak-anak kalian bukan artinya harta dan anak berbeda, tetapi anak bagian dari harta. Kenapa? Karena anak adalah ma yutawammal, apa yang dimiliki oleh seseorang. Apakah ini bisa difahami para jamaah? Jadi bukan hanya fitnah harta itu nyasarnya kepada orang kaya aja. Orang yang udah wajib zakat itu fitnah harta. Kalau kita mah bukan wajib zakat, penerima zakat, kita aman dari fitnah harta. Lah. Apa yang kita miliki dari anggota tubuh kita itu bagian dari mal. Apa yang kita miliki dari tempat tinggal walaupun nyewa. Apa yang kita miliki dari kendaraan walaupun itu satu pasang kaki kita, kedua kaki kita, ini adalah mal yang itu bagian daripada fitnah. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, digambarkan oleh Nabi SAW betapa bahayanya fitnatul mal ini. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW memberikan sebuah analogi permisalan. Kata Nabi SAW, ma zi'bani ja'i'ani ursila fi zaribati ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi lidini. Tidaklah dua ekor serigala. Serigala itu makanannya apa jemaah? Makanan lezatnya serigala itu apa? Domba ya. Tidaklah dua ekor serigala, bukan satu, dilepas dalam satu kandang domba. Zaribati ghanam itu satu kandang domba. Serigala lapar, memang makanannya domba, dilepas dalam kandang domba. Kira-kira buas atau tidak? Buas. Wah, rezeki nomplok ini. Udah dihabisin tuh semua yang ada di dalam kandang itu. Tetapi Nabi SAW mengatakan bi afsadalaha, tidaklah itu lebih beringas dibandingkan dengan seorang lelaki atau seorang manusia yang dia memiliki ambisi dalam harta ataupun kemuliaan terhadap dirinya. Berarti jamaah yang berbahagia, kita itu akan dihadapkan dengan fitnatul mal dan kita akan terpancing untuk menjadi beringas dengan harta itu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana fitnah manusia ini terhadap harta ini betul-betul menguasai pikirannya sampai walaupun dia berada dalam kondisi yang semestinya tidak terpancing, namun dia akan mudah terbawa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna libni Adama wadiyan min zahabin labtagha thaniya." Seandainya manusia itu punya satu lembah emas, dia akan minta yang kedua. Kalau yang kedua, dalam riwayat yang lain, dia akan minta yang ketiga. Yang ketiga, dia akan minta yang keempat. Wala yamla'a fahu illa turab. Dan tidak ada yang akan menyumbat ambisinya kecuali tanah. Hadirin yang berbahagia, hadis ini ya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian beliau membuat bab dalam rentetan hadis ini, beliau sebutkan beberapa riwayat dengan lafaz yang berbeda-beda. Lalu beliau sebutkan di dalam judulnya, dan kita semua tahu ya bahwa judul-judul dalam Sahih Bukhari adalah fikih yang ada pada diri Al-Imam Al-Bukhari. Beliau buat judul babu ma yuttaqa min fitnatil mal. Bab apa yang perlu diwaspadai daripada fitnah harta. Daripada fitnah harta. Artinya bagaimana jamaah? Seorang yang dia berambisi dengan harta sehingga tiada kunjung berhenti ambisinya, itu adalah bagian dari fitnatul mal yang harus kita waspadai. Baik. Hadirin,
Jamaah sidang salat subuh yang berbahagia, antum pernah mendengar kisah barangkali ketika datang seorang sahabat yang kaya raya, yang terkenal dia kaya, namun dia memang diutus oleh Nabi SAW untuk membawa harta-harta zakat dari daerah Bahrain, menyebar di kalangan para sahabat kalau datang harta-harta sedekah dari daerah Bahrain, sehingga mereka itu semuanya segera, kebetulan mereka mendengar info itu di malam hari, kemudian mereka sengaja sholat subuh bersama dengan Nabi SAW. Mereka kalau sholat subuh di masjid-masjid kecil atau di menasa-menasa kecil di zaman dulu. Desa ini, kampung ini ada tempat sholat. Tapi di saat itu, di pagi hari itu mereka semua datang. Ketika selesai sholat, Nabi SAW menoleh ke mereka. Beliau tersenyum. Mereka melihat ada sesuatu ini di raut wajah para sahabat. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, abshiru ma yasurrukum, bergembiralah kalian apa yang akan membuat kalian gembira. Saya dengar Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dia datang dari daerah Bahrain membawa harta yang banyak, bergembiralah kalian dan senanglah apa yang membuat kalian senang. Tetapi kata Nabi SAW, wallahi mal faqru akhsha alaikum, tetapi demi Allah sungguh tidaklah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian. Saya tidak takut kalian miskin, saya enggak takut kalian itu akan menjadi fuqara. Tidak. Kenapa demikian? Nabi SAW mengatakan, akan disebutkan oleh para ulama nantinya. Qala walakin akhsha, tetapi yang aku khawatirkan. Ini Nabi SAW akan menyebutkan sesuatu yang mengkhawatirkan beliau, dan ini adalah fitnah. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya, saya khawatir dibentangkan kepada kalian dunia. Kama busitat ala umamin qablakum, sebagaimana itu telah dibentangkan kepada umat sebelum kalian dulu. Fatanafasuha kama tanafasuha, kemudian kalian berlomba-lomba sebagaimana orang dulu juga berlomba-lomba terhadap harta. Fatuhlikakum kama ahlakathum, fatuhlikakum kama ahlakathum, sehingga harta itu akan menghancurkan kalian sebagaimana harta itu telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Hadirin jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini adalah gambaran sudut pandang syariat, dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah, dengan yang namanya fitnatul mal. Namun hadirin, suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri, selama kita hidup di dunia, kita akan butuh dengan yang namanya harta. Oleh karena itu di dalam ayat-ayat Al-Quran ada isyarat dalam hal ini. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hari Jumat, hari ini hari Jumat ya, dan itu ada di dalam surah Jum'ah. Di ayat-ayat terakhir Allah mengatakan ketika menyebutkan perintah untuk orang mereka melakukan salat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa setelahnya ikhwan? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Kalau sudah selesai salat, fantashiru fil ardh. Intishar maknanya adalah kita menyebar. Kita berjalan menyebar. Fantashiru fil ardhi. Kemudian Allah mengatakan wabtaghu min fadlillah. Cari dari keutamaan Allah Azza wa Jalla. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tetapi jangan lupa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung. Ada isyarat dari Allah untuk kita mencari rizki. Baik, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kalian cari dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kamu dari kenikmatan kampung akhirat. Lalu apa lanjutannya ikhwan? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kamu itu masih hidup di dunia. Nah, artinya
sisakan bagianmu dalam kehidupan dunia ini untuk hidup. Maka ini isyarat kata para ulama, seorang itu dia pasti akan suka dengan harta dan dia akan mencari harta untuk kebutuhan hidupnya. Ini hal yang dibenarkan dalam konteks syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengisyaratkan waktu pagi, beliau mengatakan bukuru ummati, barakatu ummati fi bukuriha. Keberkahan umatku itu di waktu pagi. Sehingga sahabat yang meriwayatkan hadis itu, Sakhr radhiyallahu an, disebutkan beliau itu hampir tidak pernah rugi. Kenapa? Dalam perniagaannya, karena beliau memanfaatkan keberkahan di waktu pagi. Bicara lagi tentang masalah mencari harta, boleh. Kita melihat hadirin yang berbahagia, para sahabat Nabi SAW yang mereka notabene muhajirun. Apa ma'isyahnya mereka? Ma'isyah tahu ya? Mata pencaharian mereka apa? Orang-orang muhajirun, ikhwan? Berdagang. Berdagang, hadirin. Abdurrahman ibnu Auf ketika ditawarin harta, kamu mau harta saya setengahnya, kita pancung bagi dua, ambil kamu setengah. Dengan seorang Ansor yang dipersaudarakan Nabi SAW oleh Nabi SAW dengan orang itu. Beliau lebih memilih untuk ditunjukkan apa? Pasar. Wah, hadis favorit. Dullani ala suq, tunjukin mana pasar. Tenang aja. Ditunjukkan beliau berdagang sehingga Allah berikan kepada beliau keberkahan, dengan itu beliau menikah dan lain sebagainya. Ini isyarat ya, bahwa seorang ketika dia hidup pasti dia harus mencari uang. Mencari uang bahasa kita ya, mencari harta sebagai kebutuhan hidup dia. Orang Ansar, ma'isyahnya apa jamaah? Bertani, bercocok tanam. Mereka bercocok tanam, dengan itu mereka jual, hidup perekonomian umat Islam di kala itu dan sampai hari ini. Nah, artinya bagaimana? Kita harus mendudukkan dua hal ini dengan baik. Adanya harta itu sebagai fitnah dan adanya manusia itu sebagai makhluk yang memang butuh dengan yang namanya harta. Baik. Nah, ketika kita memahami dua hal yang sama-sama memiliki dasar yang kuat, kita akan berjalan dengan baik. Bagaimana caranya hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla? Caranya adalah dengan menjadikan apa yang Allah berikan kepada kita dari harta sebagai jalan menuju keridhaannya. Baik, ini adalah kata kunci untuk kita menghadapi fitnatul mal. Para jamaah yang berbahagia, pertama untuk kita menghadapi fitnatul mal dengan menjadikan harta yang kita miliki itu sebagai jembatan menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Dan ini banyak sekali jalannya, banyak sekali caranya. Di sini kita akan berbincang sedikit tentang cara di dalam mendapatkan harta itu sebagai jembatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita itu selamat dari fitnatul mal dengan kita menjadikan harta itu sebagai jembatan menuju surga Allah Azza wa Jalla? Pertama, dengan kita menjadikan sebagian harta kita untuk investasi akhirat kita. Ini yang pertama. Dan kita bicara investasi akhirat itu jamaah, jangan kita orientasinya itu harus banyak. Karena di dalam Al-Quran dan Sunnah yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya adalah sedekahnya kita, bukan banyaknya. Silakan antum lihat. Benar, tentunya lebih banyak lebih bagus ya. Lebih banyak lebih bagus. Tetapi yang selalu tersebut dalam ayat dan hadis, bagaimana kita itu bersedekah. Bagaimana kita itu bersedekah. Bukan bagaimana kita itu banyak sedekah. Baik. Kenapa? Kalau kita banyak sedekah, akan berpikir, oh ini hanya orang-orang yang kaya saja. Kalau kita orang miskin, kita bukan babnya sedekah lah. Bukan banyak sedekah, tetapi kita bersedekah. Antum lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW anjuran yang menjelaskan tentang hal ini. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Permisalan orang yang infak di jalan Allah seperti seorang menanam satu benih. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infaklah di dalam apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian. Coba lihat.
Tidak disebutkan harus sekian. Tidak. Di dalam ayat yang lain, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau meminjamkan untuk Allah dengan pinjaman-pinjaman yang baik? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, upaya agar kita selamat dari fitnatul mal, kita itu bersedekah. Idealnya, ketika kita berambisi untuk mencari uang jamaah, kita ingin apa? Kita ingin kaya. Betul atau tidak? Baik. Keinginan kita untuk kaya itu boleh atau tidak? Dalam kacamata syariat. Boleh. Hah? Boleh? Boleh. Kita ingin jadi orang kaya. Saya ingin jadi orang kaya. Boleh atau tidak hadirin? Boleh. Ini perkara yang mubah. Kalau dengan perkara mubah itu dia niatkan kebaikan, saya ingin jadi orang kaya, habis itu saya mau sedekah untuk masjid, atau dia ingin bangun masjid sendirian, ya, biar Allah bangunkan untuk saya rumah di sorga. Saya ingin buat masjid, saya ingin buat tempat ibadah kaum muslimin. Itu lebih bermakna lagi niat untuk menjadi orang yang kaya. Nah, idealnya orang yang kaya itu dia pasti akan takut miskin. Betul atau tidak? Baik. Orang kaya dia akan takut miskin. Namun hadirin yang berbahagia, ketika dia sedekah, ini adalah ujian bagi dirinya. Bahwa apa yang dia kejar dari kehidupan dunia itu adalah benar-benar untuk akhirat, sehingga dia sedekahkan. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, sedekah apa yang paling utama? Beliau mengatakan, anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun. Sedekah dalam keadaan kamu sehat. Kebanyakan orang sedekah itu pas lagi sehat atau pas lagi sakit? Pikiran orientasinya sedekah itu pas lagi sakit. Ya, bahkan saking semangatnya habis untuk sedekah. Padahal kalau dia sakit, sedekahnya dia itu tidak boleh lebih dari berapa jemaah? 1/3. Nah, lalu kemudian dia habisin. Seperti yang kisah yang akan kita singgung nanti dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, wa anta sahihun syahih. Sedekah yang paling utama, engkau sehat, engkau syahih. Syahih ini disebutkan oleh Nabi SAW, takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Kamu takut miskin dan ingin menjadi orang yang kaya. Faham atau tidak ini jamaah? Isyarat dari Nabi SAW. Kenapa sedekah ketika kita baru naik daun, ingin kaya, takut miskin, itu menjadi nilainya sangat utama. Karena ada kepentingan yang saling tarik-menarik. Antara ingin jadi orang kaya, banyak tabungannya, dan antara dia ingin sedekah. Makanya sangat luar biasa kalau orang sedekah dalam keadaan seperti ini. Kebanyakan orang sedekahnya nanti kalau keluar gaji berapa? 13. Alhamdulillah, jazahumullahu khairah kepada Bapak Presiden kita, ada keputusan untuk keluar apa jemaah? THR. Alhamdulillah. Nanti aja sekalian. Hadirin yang berbahagia, sekarang sedekah. Karena umur kita belum tentu nanti. Mungkin nanti kita sudah tidak ada. Yang menikmati adalah anak dan istri kita. Nah, adanya tarik-menarik kepentingan ini adalah ujian. Namun ketika dia keluarkan, di saat seperti itu, dia akan memproteksi dirinya dari fitnatul mal. Dia akan terjaga ya dari godaan setan. Setan akan terproteksi. Oh, orang ini nggak bisa diganggu nih. Orang ini nggak bisa diganggu. Itu dia jamaah yang berbahagia. Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari upaya untuk kita menjaga diri kita dari fitnatul mal. Makanya hadirin yang berbahagia, seorang yang dia banyak harta itu nggak ada nilainya di sisi Allah. Kecuali kalau dia banyak sedekah. Masya Allah. Jadi hadirin yang berbahagia, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kata Nabi SAW, innal mukthirina yawmal qiyamah humul mukillun. Orang yang banyak hartanya itu di hari kiamat orang yang sedikit. Illa man qala biyadihi hakadha wa hakadha wa hakadha. Disyaratkan oleh perawi hadis, beliau mengisyaratkan tangannya ke kanan, ke kiri dan ke depan. Maksudnya apa? Sedekah. Kecuali dia yang menggunakan hartanya untuk sedekah.
Ini jamaah adalah menjaga diri kita agar tidak terbawa dengan fitnatul mal. Caranya dengan sedekah. Jadi ini diantara satu ya, dari sekian banyak keutamaan sedekah. Kita tidak berbicara tentang keutamaan sedekahnya. Tentunya antum semua sudah sering mendengar hadirin. Tapi kita bicara dalam perspektif bagaimana sedekah ini memproteksi kita dari fitnatul mal. Baik, ini satu. Kedua, upaya kita dalam memproteksi fitnatul mal hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Berusaha untuk mendapatkannya dengan cara yang baik dan mengeluarkannya dengan cara yang benar. Hadis Abu Barzah Al-Aslami yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi SAW mengatakan, la tazulu qadama abdin, tidak akan berpindah kedua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. Ada yang bisa menjawab jamaah? Pertama tentang apa? Apa jamaah? Pertama tentang jismihi fima ablah, jasad dia untuk apa? Kita diberikan kekuatan, nikmat pandangan, pendengaran, perhatian, pikiran, tangan, kaki. Nah, itu ditanya oleh Allah, untuk apa? Yang kedua, wa an umrihi fima afnah, umurnya untuk apa umurnya itu dia habiskan? Baik. Yang ketiga, wa an ilmihi fima amila bih, ilmunya diamalkan atau tidak? Dan yang keempat baru apa? Hartanya. Namun ada 2 pertanyaan. Wa an malih, kata Nabi SAW, min aina akhadahu wa fima anfaqah. 2 pertanyaan hadirin. Pertama, dari mana dia dapatkan? Dan yang kedua, kemana dia keluarkan? Baik. Kita fokus kepada yang pertama karena yang kedua sudah kita singgung tadi. Nabi mengatakan min aina akhadha, dari mana dia dapatkan? Apa hubungannya ini dengan fitnatul mal yang sedang kita bahas? Hadirin yang berbahagia. Kita semua tahu bahwa ketaatan akan menumbuhkan ketaatan. Betul? Begitu. Begitu juga kemaksiatan akan menimbulkan kemaksiatan yang lain. Tatkala kita itu mendapatkan harta kita dari jalan yang keliru, sangat besar potensi syaitan untuk mengganggu kita dengan harta itu. Baik, kita semua mengetahui dalam sebuah ayat Allah mengatakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terlalaikan dengan memperbanyak harta sampai masuk ke dalam kuburan. Benar, harta yang halal didapatkan oleh seseorang itu adalah ujian, namun itu ringan bagi dirinya untuk mensedekahkannya. Ringan bagi dirinya untuk mensedekahkannya jamaah. Ingat kisah 3 orang Bani Israel, si buta, yang kedua si botak, dan satu lagi si sopak, penyakit sopak. Nah, 2 orang ketika malaikat kembali merubah wujud menjadi orang yang miskin seperti dia dulu, dia meminta kembali. Ini adalah ujian dari Allah. Dia mengatakan al-huquq katsirah. Al-huquq katsirah. Banyak sekali yang harus saya bayar. Ini harus saya mempersiapkan gaji untuk karyawan nanti THR. Ya akhi, jamaah, omset yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini berapa dibandingkan dengan apa yang akan kita sedekahkan? Al-huquq katsirah, banyak sekali yang harus saya bayar. Yang satu lagi mengatakan innama arithuhu, aku dapatkan ini semuanya dari nenek moyang saya. Adapun orang yang buta, ketika malaikat itu datang kepada dia, dia mengatakan khudz ma syi't wa dha' ma syi't. Ambil yang kamu mau, tinggalkan apa yang kamu mau. Ambil yang kamu mau, tinggalkan apa yang kamu mau. Subhanallah, jamaah dimuliakan Allah. Kenapa dia itu akan ringan dalam memberikan? Karena memang itu didapatkan dengan cara yang benar, sehingga dia ringan. Dia tahu bahwa ini semua adalah titipan dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi hadirin yang berbahagia, sangat besar kemungkinan barang yang kita dapatkan dari cara yang tidak benar akan semakin menutup pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Nggak ada ceritanya hadirin yang berbahagia, seorang yang dia bekerja mendapatkan nafkah
mendapatkan rezeki atau bekerja mendapatkan uang dari perkara yang haram, nggak apa-apa, nanti kita sedekahkan. Hadirin, kalaupun itu terjadi, itu adalah Kenapa? Kira-kira Anda mau ngomong apa nih? Mengapa jemaah? Pencitraan saja. Kenapa Ustaz pencitraan? Iya. Kalau dia memang ingin benar-benar mendapatkan sesuatu yang baik, dia akan keluar dari pekerjaan itu. Bukan menutupi kemungkaran-kemungkaran itu dengan sesuatu yang zahirnya seperti ini. Hadirin yang berbahagia, itu pencitraan. Ustadz ini nuduh nih bicara, bukan begitu jamaah yang berbahagia. Namun seorang dia itu akan ditanggung dan dijamin oleh Allah rezekinya. Namun Allah menyuruh kita untuk cari yang benar. Nggak pernah Allah Azza wa Jalla akan mengabaikan di dalam ayat atau hadisnya orang-orang yang berjalan di atas jalannya. Untuk apa kemudian kita menempel panci yang memang sudah rusak? Hadirin yang berbahagia, ganti pekerjaan kita dari yang haram menjadi yang halal. Allah akan jaga kita dari fitnatul mal. Kadang kita dapat duit banyak jamaah, mungkin antum merasakan. Tapi kita dapatkan lagi bahwa duit ini nggak ada berkahnya, nggak menambah kita dekat ke masjid, nggak menjadikan kita ringan tangan. Ketika ada masjid ini butuh, pendidikan ini butuh, napeng yang kurang jelas bacot. Ya tau nggak? Cari yang nggak jelas dulu nih. Ada yang nggak jelas nih, kita tutup aja dulu. Ada orang yang dia datang pinjam, cari duit riba, duit yang nggak jelas, sudah kasih aja deh ini diam-diam. Hadirin yang berbahagia, kenapa demikian? Karena kita terhilangkan taufik dari Allah Subhanahu. Baik, maka upaya untuk kita itu memproteksi jiwa kita dari fitnatul mal, kita berusaha untuk mendapatkan yang baik. Harta yang baik akan menjaga pemiliknya, hadirin. Harta yang baik akan menjaga pemiliknya dan akan membuat pemiliknya itu mendapatkan keberkahan. Bukankah para ulama mereka menyebutkan pengaruh yang luar biasa dari harta yang halal? Baik, ini poin yang kedua, menjaga agar kita itu terproteksi dari fitnatul mal. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana upaya agar kita itu menjaga dari fitnatul mal? Baik, sebuah pemahaman bahwa apa yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Ta'ala. Kalau tadi adalah hal yang bersifat real, ya, hal yang bersifat real, kita sedekah ataukah kita mencari yang halal. Kalau ini sesuatu yang bersifat pemahaman, kejiwaan kita, dan ini memiliki pengaruh yang penting untuk kita terproteksi dari fitnatul mal. Pemahaman bahwasanya apa yang kita dapatkan itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak akan menjadi hamba harta itu. Hamba harta berasal dari keyakinan hati bahwa harta itu segala-galanya. Al-Imam Al-Bukhari ketika menyebutkan tentang fitnatul mal, mengawali hadis yang beliau sebutkan dalam sahihnya dengan hadis ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. In u'tiya minha radhiya wa in lam yu'ta minha sakhir. Celaka hambanya dinar, hambanya dirham. Hamba dinar, hamba dirham. Celaka. Kenapa demikian? Hatinya sudah terjebak dengan harta. Sehingga ketika dia seperti ini, dia akan menjadi mangsa syaitan dengan fitnatul mal itu. Dia akhirnya menjadi tersiksa, terikat lehernya dengan harta itu. Kemana harta pergi dia ikut. Mestinya kemana dia pergi harta ikut. Ya nggak jemaah? Kemana dia pergi harta ikut. Tapi ini terbalik, kemana harta pergi dia ikut. Harta menyuruh dia untuk meninggalkan sholat, ya udah dia ninggalin sholat. Harta bilang nggak usah sedekah, dia nggak bakal sedekah. Tetapi kalau dia menjadi seorang yang baik, kemana dia pergi harta ikut. Pergi ke masjid, ini ada yang kurang nih, lengkapi. Nah misalnya, ini ada investasi akhirat ini, tutup. Oh ini ada fuqara masakin, tutup. Iftar, memberikan bukaan, tutup. Memberikan sahur, tutup. Lebih banyak pahalanya mana jamaah? Memberikan bukaan atau memberikan sahur? Hah? Sama pahalanya? Hah? Beda apa?
Beda waktunya ya jelas. Buka sama sahur beda. Kalau buka puasa ada keutamaannya, berapa yang dia berikan pahala iftar, sebanyak itu juga dia mendapatkan pahala. Begitu ya Pak? Betul? Baik. Kalau sahur, ini yang teriwayatkan dari Nabi SAW, kalau beliau itu kalau sahur ngajak sahabat. Ya. Jadi sama-sama punya keutamaan ya hadirin ya. Bahkan sebagian sahabat teriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau itu tidak akan sahur kecuali ada kawan. Mana nih? Mungkin ada mereka yang kesulitan sahur. Ayo sahur bareng. Kemana? Ya kemana aja. Yang penting sahur. Baik. Al-muhim ini dia jamaah yang berbahagia. Ketika seorang itu dia memiliki hati bukan menjadi hambanya dunia, akan mudah bagi dia untuk terjaga dari fitnatul mal. Tapi kalau dia itu terikat dengan harta, menjadi abdul dinar, menjadi abdul dirham, abdul khamisah dan khamilah itu kain. Ya, kain yang diperdagangkan yang mengikat dirinya. Kalau dia diberi, dia akan ridha. Kalau dia ditahan, dia akan marah. Maka orang yang seperti ini rentan untuk terjatuh ke dalam fitnatul mal. Dia akan yalhath wara'ad dunya. Dia akan menjual agamanya hanya karena kepentingan dunia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, poin ketiga ini akan menjadi kokoh bagi kita dengan kita sering mendengarkan ilmu agama, kajian-kajian yang membuat kita itu faham bahwa dunia itu ada tempat yang telah Allah tempatkan. Di mana itu? Di bawah telapak kaki seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dia akan berikan dunia mana yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu insyaallah kita cukupkan sekian. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.